dan enak-enak baca ayat kursi, tiba-tiba dari samping kanan gua ada kepala pocong nunduk pas banget depan muka gua. Mukanya itu bener depan muka gua, dan gua masih jelas banget sampai sekarang. Mukanya banyak yang rusak, terus kulitnya kayak kelupas gitu, matanya hitam sambil ngeliatin gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 646. Bener ya? Benar. Hai. Untuk menutup perjalanan tahun 2025, podcast Malam Kliwon bersama Real Tour mengajak 30 teman Kliwon untuk melakukan perjalanan Malam Kliwon, sebuah perjalanan spiritual untuk kembali menikmati dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Sang Kuasa. Perjalanan Malam Kliwon dengan tajuk Mulang Kanu Ngawasa tanggal 6 dan 7 Desember di Bandung, Jawa Barat. Perjalanan spiritual untuk menyatu kepada Sang Penguasa alam semesta ini akan terbagi menjadi beberapa bagian perjalanan. Ada live podcast, ada juga barbecue night, Ada meditasi spiritual, dan ini yang ditunggu-tunggu, penelusuran. penelusuran. Nah, Let's itu dia. go. Ya, buat info lengkapnya silahkan langsung cek ke Instagram podcast Malam Kliwon dan Real Tour. Pokoknya seru, Ya. seru. Kenapa harus 3 kali ya? Ya, pendaftarannya masih dibuka teman Kliwon, tinggal sedikit lagi slotnya ya. Ya, Mari bergabung bersama kami di Perjalanan Malam Kliwon, Jawa Barat. edisi Jawa Barat. Oke, kita langsung saja bacain sebuah cerita dari seorang teman Kliwon yang bernama Lucky. Ini cerita lumayan panjang, jadi selamat mendengarkan atau menonton. Selamat malam Mas Bimo dan Bang Danu serta para teman Kliwon semua. Kenalin, namaku Lucky. Aku ingin berbagi pengalaman mistis yang aku alami beberapa bulan ke belakang. Sebenarnya sudah banyak pengalaman-pengalaman mistis yang pernah aku rasakan. Akan tetapi, pengalaman mistis ini adalah salah satu pengalaman paling ekstrim yang pernah ku alami. Sekaligus mengancam diriku. Sebenarnya aku nggak tahu di mana kisah ini bermula. Namun ada kejadian yang membuatku menyadari ada yang tidak beres dengan tubuhku ini. Tepat seminggu sebelum hari pernikahanku, sekitar akhir bulan Juli 2021. Aku memboyong Windy yang saat itu masih jadi calon istriku ke rumah. Rencananya kami akan menggelar akad serta resepsi pernikahan di kota kelahiranku. Sehingga sudah jauh-jauh hari kami mempersiapkan seluruh keperluannya di rumahku. Hari itu kami hanya tinggal menyelesaikan urusan dengan beberapa vendor saja, seperti seserahan dan detail kecil lainnya. Sekitar hari Rabu, aku sempat iseng mengecek berat badan. Saat itu berat badanku sekitar 78 kilo. Masih normal aku pikir. Karena hanya iseng, aku nggak begitu memperdulikan berat badan. Kemudian pada hari Kamis, tenda dan dekorasi mulai dipasang. Sejak pagi, aku dan Windy sudah sibuk dengan persiapan lainnya. Sehingga baru sempat memastikan dan mengecek pemasangan tenda serta dekorasi pada malam harinya di venue pernikahan. Hingga jam 1 dini hari, aku berpamitan untuk kembali ke rumah. Saat itu aku merasa tubuhku semakin tidak fit sejak beberapa jam sebelumnya. Namun aku pikir itu hanya karena kelelahan ngurus pernikahan kami. Sesampainya di rumah, aku dan Windy kemudian menonton televisi sambil membicarakan persiapan-persiapan pernikahan kami. Tiba-tiba, aku merasakan sakit perut dan minta izin untuk ke toilet. Di toilet, gak ada perasaan aneh apapun. Hanya seperti diare saja. Bukan seperti buang air besar pada umumnya. Lebih seperti benda cair yang banyak keluar melalui saluran pembuangan. Namun anehnya aku tidak merasakan sakit atau mules seperti diare. Bahkan aku sempat masih bermain handphone saat itu. Akan tetapi, tiba-tiba tercium bau anyir darah yang sangat tajam.
Karena saking kagetnya, aku kemudian berdiri dan melihat yang keluar dari tubuhku bukanlah kotoran manusia pada umumnya. Akan tetapi darah yang berwarna merah gelap yang mengeluarkan bau amat busuk dan anyir. Aku sempat syok dan terdiam cukup lama. Mungkin darah itu jika digambarkan bisa sebanyak 2-3 gayung mandi. Dan parahnya ketika aku berdiri, darah tersebut masih sempat menetes di lantai dan tepian kloset. Kemudian dalam keadaan panik, aku bersihkan kloset dan bebersih diri. Dalam pikiranku saat itu adalah segera memanggil Windy. Windy pun mendekat dan melihat beberapa bercak darah yang masih menempel di lantai-lantai toilet. Dia pun ikut syok melihat bercak darah yang masih cukup banyak di situ. Kemudian ia menyuruhku untuk istirahat dan tidur saja. Dalam keadaan masih syok, aku memaksakan untuk tidur. Kemudian di jam 4 pagi, aku dibangunkan karena omku dari Jakarta datang. Sebut saja namanya Om Bobby. Nah, Om Bobby ini adalah seorang pensiunan TNI dan kebetulan orang yang dianugerahi dengan kemampuan khusus untuk mengetahui hal-hal gaib. Sehingga aku langsung menceritakan kejadian yang aku alami semalam. Tidak lama setelah aku cerita, aku merasakan perutku kembali mules. Sehingga aku segera menuju toilet lagi. Seperti yang sudah kuduga sebelumnya, darah kembali keluar dari tubuhku. Tapi volumenya tidak sebanyak semalam. Om Bobby yang sudah mendengar cerita dariku kemudian menyuruh untuk sholat subuh berjamaah terlebih dahulu sebelum dilakukan pembersihan pada pagi harinya. Kemudian Jumat jam 7:30, Om Bobby, Tante dan Windy sudah berkumpul di ruang makan. Om Bobby yang melihatku baru bangun segera memanggilku. "Ki, kowe ki keno. Bapak, ibu sama adikmu suruh kesini. Kita ngobrol dulu sebentar," ucap Om Bobby tiba-tiba. Aku pun segera memanggil bapak, ibu serta kedua adikku untuk nemuin dia. Kami pun berkumpul di ruang tamu. Om Bobby menyuruh kami untuk menggenggam daun sirih yang sudah diambil sebelumnya dengan membaca surat Al-Ikhlas serta lafaz La haula wala quwata illa billah. Aku, Windy, bapak, serta kedua adikku menggenggam masing-masing sebuah daun sirih dan membaca amalan tersebut. Tidak berapa lama, Om Bobby membuka tangan kami satu persatu. Sungguh di luar dugaan, tanganku yang sebelumnya menggenggam daun sirih itu terlihat seperti melepuh. Seolah-olah baru memegang benda panas, tapi anehnya tidak terasa sakit atau panas sekalipun. Om Bobby menyimpulkan bahwa ada satu orang atau lebih yang sengaja mengirimkan energi negatif ke dalam tubuhku. Namun energinya mengenai juga Windy serta keluargaku. Om Bobby menduga hal itu ada kaitannya dengan bisnis dan masa laluku. Kemudian Om Bobby melakukan pembersihan. Diawali dengan kedua adikku, kemudian diakhiri dengan aku. Omku hanya menaruh tangannya di punggung. Namun aku merasakan mual yang sangat hebat, tetapi tidak keluar apapun dari mulut. Hanya mual dan muntah, tanpa mengeluarkan apapun. Sekitar 15 menit kemudian, Om Bobby menyelesaikan proses pembersihan itu. Katanya untuk hari ini cukup dulu, sambil melihat respon selanjutnya. Hari itu aku yang sebelumnya merasa baik-baik saja menjadi merasakan sakit perut yang lebih intens daripada sebelumnya. Sakit perut seperti kena diare atau kram tanpa dapat ngeluarin apapun dari perut. Perlu diketahui bahwa selama hidup aku bukan perokok serta jarang mengonsumsi minuman beralkohol. Bahkan sebelum kejadian ini, aku tidak merasakan gejala-gejala yang berhubungan dengan penyakit pencernaan. Jadi kecil kemungkinan bahwa darah yang keluar dari saluran cernakku merupakan darah akibat lambung atau usus yang iritasi. Kemudian Sabtu pagi, aku kembali merasakan mules dan kembali mengeluarkan darah cair. Aku segera melaporkannya sama Om Bobby.
Om Bobby pun sempat bingung, karena seharusnya sudah selesai Jumat kemarin. "Wah, iki dikirim meneh ki," ucap Om Bobby padaku. Kemudian menyuruh Windy segera merebus daun sirih. Sambil nunggu daun sirih direbus, Om Bobby kembali melakukan pembersihan pada tubuhku. Di tengah-tengah proses itu, terdengar ledakan seperti petasan yang banyak dari dalam panci rebusan daun sirih. Waduh. Windy dan seluruh keluarga yang ada di rumah ikut terkaget-kaget melihat fenomena aneh itu. Air dalam panci yang digunakan untuk merebus daun sirih itu meletup-letup gitu. Semua orang panik. Kemudian Om Bobby menjelaskan bahwa sempat terjadi tabrakan energi yang mengenai rebusan daun sirih itu hingga menimbulkan ledakan. Tidak berapa lama setelah semua orang tenang, aku diminumi air rebusan daun sirih yang sudah didiemin. Setelah minum itu, rasanya masih biasa aja dan beberapa kali yang keluar dari tubuhku masih berupa darah. Hari itu memang H-1 sebelum pernikahan kami, sehingga malamnya kami mengadakan acara seserahan. Sebelum acara, aku merasa bahwa dalam beberapa hari tubuhku jadi lebih kurus. Kemudian ketika ditimbang, ternyata dalam waktu 4 hari bobotku sudah berkurang 5 kilo. Aku dan Windy sempat syok karena memang sangat terlihat jelas. Aku yang sebelumnya punya pipi cabi gitu berubah jadi sosok yang lebih tirus, atau bahkan bisa dibilang kempot. Padahal itu baru 4 hari yang lalu, dan stres banget rasanya. Namun aku harus tetap fokus mengingat pernikahan kami yang kurang dari 1 hari lagi. Aku rasa kiriman ini sedang menggerogoti badanku dari dalam karena penurunan berat badan yang drastis itu. Hari Minggu atau hari H pernikahanku, aku kembali mengeluarkan darah cair pada pukul 2 dan 4 pagi. "Nggak apa-apa Ki, kamu dikuat-kuat Ki. Karena kiriman ini salah satunya dimaksudkan untuk menggagalkan ijab kabulmu. Nanti saat ijab kabul, Om minta untuk ikut jadi saksi di meja ijab ya. Karena ini prosesi penting dan Om harus mengawalnya. Takutnya terjadi hal yang tidak-tidak. Sepanjang prosesi aku selalu melafazkan la haula wala quwata illa billah. Karena Om Bobby menyampaikan bahwa setelah prosesi ijab ini, kiriman ini akan selesai dan semua akan kembali baik-baik aja. Alhamdulillah, prosesi ijab serta resepsi berjalan baik dan lancar tanpa halangan apapun. Selesai acara, aku kembali mules. Ada sedikit rasa trauma ketika menuju toilet karena dalam beberapa hari melihat yang keluar dari tubuhku adalah darah, bukan kotoran. Alhamdulillah sekali lagi karena pada saat itu semua kembali baik-baik aja. Aku udah gak ngeluarin darah kayak orang diare. Alhamdulillah kan Ki, selesai ijab kabul, kirimannya juga bakal selesai, ucap Om Bobby mengetahui keadaanku setelah selesai prosesi pernikahan. Ternyata dugaan Om Bobby dan kami semua meleset. Akan ada kiriman atau kiriman lanjutan setelah prosesi ijab kabul yang pada akhirnya membuatku didiagnosa memiliki batu empedu sebesar 1 cm. Dan juga beberapa hal aneh lainnya yang aku hadapi bersama Windy setelah pernikahan kami. Sebelum itu, ternyata kejadian ini diketahui dahulu oleh Om Bobby bahkan jauh-jauh hari sebelum pernikahan kami. Beberapa bulan sebelum pernikahan, Om Bobby dapat tugas pergi ke NTT. Di sana, Om Bobby dipanggil menemui salah satu kepala suku. Kepala suku mewanti-wanti bahwa Om Bobby harus menjaga ponakannya yang tahun ini akan menikah. Karena ada orang yang iri dan tidak menyukai ponakannya tersebut, serta akan mengganggu keluarga kedua belah pihak, bahkan bisa menghancurkan. Om Bobby sebelumnya tidak menyangka bahwa hal tersebut akan jadi sangat serius. Namun setelah melihat kejadian yang sebenarnya, memang kiriman ini cukup membahayakan. Bahkan sampai saat ini, aku dan Windy masih berjuang melawan kiriman-kiriman lainnya. Sekian ceritaku yang sangat panjang dan kurang menakutkan ini Mas Bimo dan Bang Danu. Maaf kalau membosankan ya.
Terima kasih sudah dibacakan. Sebenarnya masih banyak cerita santet yang ingin aku ceritakan di lain waktu. Semoga dapat dibacakan lagi. Terima kasih. Siapa namanya yang ngirim? Lucky. Berarti asal muasalnya ditujukannya ke siapa dah? Ke dia. Langsung. Ke dia tapi kena ke keluarganya. Ya. Efeknya ke keluarganya tuh nggak lebih besar ya. Maksudnya nggak lebih sporadis dari si Lucky-nya ya. Ke Lucky-nya sih yang paling parah sih. Yang lain sih maksudnya nggak sampai ada output sampai sakit atau apa gitu, enggak. Soalnya nggak diceritakan tadi ya ke keluarganya tuh efeknya kayak gimana gitu. Terutama ke pasangannya sih. Betul. Si Windy-nya nggak diceritain. Nggak diceritain justru kan. Bahkan kalau kata Om Bobinya kan, ya kowe keno gitu. Cuman di sepanjang cerita kan disebutkan kalau efeknya tuh ke keluarga. Bahkan dia mau ijab kabul, mau nikah kan sama Windy kan. Dari tadi tuh apa nih ke keluarganya tuh apa, nggak diceritain lagi. Atau bahkan ke Windy-nya gitu, satu pun nggak di spill gitu. Iya, yang di share cuma yang dia alamin berupa darah yang keluar kan. Itu kalau sakit apa begitu ya? Nah itu juga kan nggak di spill juga, nggak di spill dia ke dokternya, cuman di terakhir tadi dia bilang pencernaan kan yang menyerang. Kalau darah dari pencernaan bla 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 gitu, ya anggaplah mungkin dia udah ngecek juga kali. Kagak tadi dia tuh belum dicerita sih, dia nggak cerita ya. Maksudnya dia nggak menceritakan kalau dia sebelumnya ke dokter atau enggak. Iya. Cuma ternyata setelah kejadian ini dia tuh didiagnosa ada batu empedu 1 senti gitu. Jadi nggak selesai lah. Nah kalau batu empedu kan gue banyak banget nih batu empedu juga nih gue gitu. Cuman itu anggapannya dia udah ngecek ke dokter kayaknya. Setelahnya gitu. Anggapannya kita dah. Sakit berak darah tuh apa sih? Banyak loh sebenarnya. Cuman kan yang diceritakan kan darah semua ini yang diceritain ini. Iya masalahnya. Sampai berdiri pun juga keluar kan, damit-amit gitu. Berarti kan anggapannya maaf ya kayak datang bulan kali gitu. Atau kayak pendarahan berarti gitu. Yang awal tuh yang diceritain tadi tuh yang dia bilang bisa 2 gayung. Terus pas berdiri juga. Iya gue mikirnya apa radang usus, ya kan, tukak lambung, macam-macam tuh. Iya. Tapi kan itu maaf ya saat feses keluar kan. Bener. Di BAB-nya gitu. Di BAB-nya gitu. Bukan darah gitu yang. Bukan darah 2 gayung pak. Itu berak 2 gayung baru kita ribet. Ada nggak orang pernah berak 2 gayung? Ngukur gitu, diukur. Segayung nih dapat. 2 gayung nih. Berak 2 gayung. Bapak lu berak 2 gayung. Kan gitu. Bapak lo berak 2 gayung. Nenek lo kiper. Itu kan banyak tuh. Buffon kali nenek. Siapa yang mengirimnya? Kira-kira masalahnya tadi diceritakan untuk bisnis. Dari ini bisnis, alasannya bisnis. Bisnis atau asmara? Nggak tahu sih. Enggak, bisnis tadi dia bilang. Bisnis atau kehidupan dia yang lalu. Ya. Kehidupan yang lalu ini kan. Nah itu makanya. Mantan pacar kah? Makanya. Atau reinkarnasi Cupakai. Semut. Dulunya semut, reinkarnasi manusia gitu. Kang Sogi tuh. Kang Sogi tau nggak dulunya apa dia? Apa? Dia adalah reinkarnasi dari balon helium. Nggak, dia cerita sendiri bener. Dulunya dia balon. Kan reinkarnasi jadi gini tetap hidup ya, bukan benda metong gitu. Ada benda mati Ada benda mati. Apaan mosok? Gembok ada. Beneran. Mosok reinkarnasi gembok anjing. Beneran. Jadi di kehidupan sebelumnya tuh lu belum tentu manusia gitu. Apaan sih emang iya ya? Iya. Beneran. Itu Kang Sogi jadi balon helium dulunya. Santuy.
Cuma diikat batu doang. Masa iya sih? Nanti lu tanya ke ahli reinkarnasi dah. Wah keren juga dong. Itu nggak tahu juga sih. Goblok kayaknya. Wah. Beneran coy. Jadi bisa juga lu benda sebelum kehidupan yang sekarang. Apa ya? Iya. Kalau gua apa berarti gue ya? Apa stik keju gitu gak tahu. Apa dulunya terang bulan. Apa? Garpu pop mie lo letoy. Styrofoam. Ih, males tuh styrofoam tuh. Styrofoam kaitannya robek. Ribet lu berarti lu. Kalau bubur nah, yang selalu robek. Kalau ada temen lo sekarang ribet orangnya, berarti lu reinkarnasi styrofoam yang kepotek. Iya. Nggak bisa ditutup lagi. Itu lagi Jadi, ribet. Kalau ada temen lo yang mangap mulu, bisa jadi dulu styrofoam bubur dia. Ini orang ribet banget dah. Reinkarnasi apa sih nih? Styrofoam bubur. Mangap. Jadi mangap mulu. Kalau enggak ini reinkarnasi plastik onigiri lo. Wah ribet tuh. Iya kan? Ribet tuh. Gue selalu konflik gue tuh sama plastik onigiri tuh. Mana selalu sambil jalan kan, beli gitu tuh sambil buru-buru tuh selalu ngejar meeting lah apalah. Ribet lo. Dasar reinkarnasi onigiri lu. Plastik onigiri. Apalagi yang nggak ada tutorialnya tuh. Iya. Yang nggak ada 1, 2, 3-nya. Oh, kalau ada 1, 2, 3-nya Stelanda Boy. 1, 2, 3 mana pasukan Stelanda Boy. Lucu lu. Joget begitu. Ayo. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Mas Bimo dan Mas Danu. Gue pengen berbagi cerita nih. Di sini gue mau cerita make bahasa sehari-hari aja ya, biar gak baku-baku banget. Iya. Kenalin, nama gue Kit. Nama samaran ya, Kit Kudi. Cerita bermula ketika gue ada di masa kuliah semester akhir sembari ngerjain skripsi. Gue nih diajak sama salah satu dosen buat join usaha bareng dia. Usaha dia itu kayak semacam training gitulah. Nah di situ gue bareng sahabat gue namanya John, yang ikut kerja bareng juga di usahanya dosen gue ini. Saat itu si John ini lagi ngelatih ilmu kebatinannya, dan dia kayak serius banget buat latihan itu. Di satu sisi gue dulu juga penasaran sama ilmu-ilmu kayak gitu. Gue nganggep itu ilmu tuh kayak semacam skill game. Jadi ibaratnya badan kita nih kosong, belum diisi apa-apa. Nah ilmu kebatinan kayak bisa kebal, pindah tempat dalam sekejap, dan lain-lain itu semacam skill menurut gue. Dan gue akhirnya tertarik mau nyoba ilmu kebatinan itu. Setelah gue ngomong sama dia pun mengiyakan. Cuma karena sifat awal gue agak penakut, gue ngomonglah ke John, gue jangan dibuka mata batinnya ya. Gue maunya ngerasain aja, jangan sampai bisa lihat. Nah, si John mengiyakan lagi nih. Lalu dibukalah sama dia indera perasa gue dan menjadi lebih peka. Sebagai informasi tambahan, gue orangnya kayaknya emang sedikit peka juga. Karena gue sering banget nih lagi main game sendiri di kamar, terus belakang gue tuh kayak berasa ada yang liatin. Pas gue nengok gak ada apa-apaan, dan emang gak ada orang juga. Pasti kalian pernah kan ngeliatin seseorang lama, terus gak lama orang itu nengok. Nah di situ katanya energi kita bentrok dengan energi orang yang kita liatin. Jadinya dia nengok ke arah bentrokan energi itu. Oh gue nangkep. Kayak langsung gitu. Lanjut lagi. Setelah punggung gue diusap dan gak tahu diapain dah tuh, punggung gue berasa kayak kebuka banget, dan berasa banyak angin masuk. Rasanya tuh kayak kalau lu lagi gerah make jaket hoodie resleting, terus resletingnya dibuka. Kan berasa banget tuh anginnya. Nah kayak gitu rasanya. Terus si John bilang, nih, coba dah lu rasain kodam gue. Suruhnya coki anjing. Disuruh rasain kodam. Ngeliat kodam gue pada nggak mau lu. Di situ gue disuruh diem, meremin mata dan fokusin seluruh indera gue. Dan betul aja,
Punggung gue ada yang ngedusel-dusel kayak hewan berbulu. Ngedusel punggung gue bilang juga apa? Itu bukan kodam itu. Kodam. Kemoceng mini. Mau aja ya. Kok mau? Kebatinan. Pencabulan ini. Kebatilan ini. Asu. Cangkrik. Sembari merem, gue tiba-tiba juga ngelihat macan putih dan juga macan oren bergantian. Persikam Persija nih. lagi laga klasik. Duh. Saat lagi fokus gitu, tiba-tiba John nanya, "Gimana? Ada rasanya nggak? Terus ngelihat sesuatu nggak?" Ya gue bilang, kayak ada yang ngedusel gue di bagian punggung. Terus juga gue ngeliat muka macan putih sama oren waktu mata gue nutup. Di situ si John kaget. Terus dia bilang, "Hah? Lu ngeliat 2 macan? Padahal gue ngasih unjuknya yang putih doang. Berarti yang satu lagi pengen kenalan juga tuh sama lu." Di situ gue sadar, ternyata si John punya 2 pegangan nih. Oke, lanjutlah gue pulang ke rumah dan menjalani hidup sehari-hari. Dan kepekaan gue masih belum ditutup sama si John. Disinilah gue merasa gak enak banget rasanya. Sedikit gue gambarin layout rumah gue dulu. Rumah gue itu 2 lantai. Di lantai 2 itu setelah naik tangga terus muter balik, ada 2 kamar di sebelah kanan dan 1 kamar mandi di sebelah kiri. Lalu kalau ke depan lagi ada pintu menuju balkon. Nah, posisi kamar gue itu di samping pintu balkon dan di depan pintu kamar gue langsung pintu kamar mandi. Dan juga bagian dalam kamar gue ada 2 jendela yang bisa langsung lihat bagian balkon. Jadi setelah beberapa hari gue dibuat lebih peka sama John dan masih belum ditutup kepekaannya, setiap mulai memasuki malam, apalagi setelah maghrib, gue bisa ngerasain hawa yang bener-bener gak enak dan serem banget di lantai 2 gue. Gue gak bisa ngeliat, cuman gue ngerasain tuh kayak gue berasa diliatin. Dan gue selalu merasa takut setiap malam datang. Rasa takutnya tuh kayak gak bisa diomongin kata-kata. Bukan kayak takut nonton horor ataupun kena jumpscare, tapi kayak takut karena lo diteror dan diliatin sama orang lain yang gak dikenal. Padahal mah gak ada siapa-siapa. Sampai mau ke toilet yang cuman buka pintu kamar langsung depan toilet aja, gue gak berani karena hawa horornya itu. Terus waktu malam pas mau tidur dan mencoba meremin mata dalam posisi terlentang, gue ngerasain nih kedua paha gue berasa ada yang nginjek. Dan pas gue melek, ya gak ada apa-apaan juga. Tapi pas gue meremin mata lagi, ada lagi yang nginjek. Akhirnya gue bodo amatin dan tidur juga. Besoknya gue nanya lah ke John, "Semalam nih ada yang injek-injek kaki gue, itu apaan, John?" Kata dia, "Itu mah cuma energi kecil aja yang lagi iseng." Wah, gue ngerasa gak puas sama jawabannya. Di situ gue tanya lagi sampai dia mau jawab. Akhirnya dia bilang, "Itu pocong di rumah lo, deket tangga. Dia pengen kenalan sama lo, karena dia tahu sekarang lo bisa ngerasain kehadiran mereka." Terus gue jawab, "Lah berarti dia nginjek paha gue dong semalam. Bangke juga itu, iseng banget." Info tambahan lagi nih, setelah gue dibuka kepekaannya, terus tiba-tiba punggung gue berasa kedutan ataupun kerasa kayak ketusuk jarum gitu. Nah, berarti ada aktivitas mereka di situ. Dan itu yang gue rasain di rumah gue lantai 2 tiap malam. Makanya gue berasa takut banget ketika malam datang. Ini juga dikasih tahu sama si John, kalau misalkan ada aktivitas mereka, pasti ada rasa kedutan ataupun tusukan di bagian punggung. Selama sekitar sebulanan gue dibuka kepekaannya sama si John, gue mulai bisa ngendaliin rasa takut di rumah gue karena gue teriak di lantai 2. "Lo kalau mau tinggal di sini tinggal, gak usah ganggu. Kalau ganggu, gue usir lo pada." Dengan nada ngegas gue ngomong begitu karena udah gak kuat tiap malam capek punggung gue kedutan mulu dan berasa takut tiap malam. Abis ngomong begitu udah jarang digangguin.
Walaupun masih banyak kedutan juga nih punggung. Nah, waktu malam gue lagi enak-enaknya tidur, sekitar jam 4, tiba-tiba kuping gue sebelah kanan ada yang ngomong, "Bangun." Dengan nada lirih dan suaranya tuh kayak kakek-kakek. Di situ gue langsung bangun dan berdiri buat nyari sumber suaranya. Dan lagi-lagi emang gak ada siapa-siapa juga. Di situ gue kaget dan takut karena baru pertama kali dengar suara goib. Jadi suaranya tuh gak kayak lo denger suara-suara pada umumnya, tapi suaranya itu kayak ada di dalam kuping dan itu jelas banget. Setelah bangun gitu, gue lihat jam dan tahu jam 4 gue sholat subuh lah. Paginya gue ketemu lagi nih sama si John. Gue tanyalah ke dia, "John, semalam jam 4 tiba-tiba kuping gue ada yang ngomong bangun. Terus suaranya kakek-kakek. Itu setan di lantai gue juga, di lantai 2 gue juga." Si John cuma bisa ketawa terus bilang, "Ah, itu mah cuma ngingetin lo sholat doang. Lagian subuh malah tidur." Seperti biasanya, gua masih belum puas sama jawaban dia. Gua desek lagi, akhirnya si John ngomong dengan ketawa, "Itu kodam gue. Sengaja gue nyuruh kodam gue buat bangunin lo biar sholat. Lagian udah subuh masih belum bangun lo nya. Ya gue suruh aja biar dia ke rumah lu bangunin lu." Dengar kayak gitu gue langsung ngatain dia dan ketawa juga ujung-ujungnya. Yang paling ekstrimnya ini nih, ada nih suatu kejadian di rumah gue yang mengharuskan rumah gue dibersihkan oleh orang yang ngerti spiritual. Jadi dipanggillah saudara gue yang bisa dan tahu tentang hal-hal spiritual. Dibersihkanlah rumah gue dengan caranya dia. Karena gue gedek bener sama pocong yang deket tangga dan sering banget gangguin gue, ikutlah gue ngebantu bersihin rumah dengan cara yang gue sholat tuh di depan tangga. Setelah gue sholat, gue bacain Anas dan ayat kursi. Karena katanya ayat kursi itu kan ayat Quran yang paling ampuh buat ngusir jin. Selagi gue baca ayat kursi sambil merem biar fokus, tiba-tiba gue bisa ngeliat tangga yang ada di depan gue. Anehnya mata gue merem, tapi gue bisa ngeliat tangga. Kan aneh. Cuma penglihatannya tuh kayak dikasih filter biru gitu. Lagi dalam posisi duduk sila dan enak-enak baca ayat kursi, tiba-tiba dari samping kanan gue ada kepala pocong nunduk pas banget depan muka gue. Mukanya itu bener depan muka gue, dan gue masih jelas banget sampai sekarang. Mukanya banyak yang rusak, terus kulitnya kayak kelupas gitu, matanya hitam sambil ngeliatin gue. Di situ gue kaget, tapi gue terusin ayat kursinya. Gak lama itu pocong hilang gitu aja. Dan di posisi itu gue gak berani melek, karena takutnya pas gue melek gue beneran ngeliat itu setan. Pelan-pelan gue buka mata, alhamdulillah gak ada apa-apaan. Besoknya gue ceritain lah ke John kejadian semalam itu. Terus si John bilang, dia pengen pamitan doang itu, pertemuan terakhir. Ya segitu aja ceritanya. Sebenarnya masih banyak kejadian yang gue alamin setelah dibukain kepekaannya. Cuman cukup segini dulu aja mas. Terus sekarang gue udah gak mau lagi pelajarin ilmu gituan. Dan juga mulai gak terlalu peka kayak di awal. Walaupun kadang kalau ke tempat yang hawanya gak enak, ini punggung masih sering kedutan. Cuma udahlah gue irawain aja. Gitu. Makasih, sukses terus. Siap, PMK. terima kasih. Siapa nih dia? Kit. Oh iya, Kit Kudi. Temenan sama John, menggali ilmu kebatinan. Coba Mas Kit ke dokter ini deh, dermatologi. Kok dermatologi? Siapa tahu punggung lo jerawatan. Kagak. Kata gue mah ke visio. Punggungnya kedut. Lagian ya John goblok juga ini. Kenapa tuh? Kodamnya kakek-kakek disuruh bangunin subuh-subuh. Tega lu. Lagian kodam masa disuruh bangunin orang sholat doang? Sepele. Itu mah telepon aja, telepon. Miss call kan bisa. Gak ada WhatsApp call. Iya, pakai WhatsApp call gratis loh mas. Daripada melihara kodam rumit.
Udah kakek-kakek disuruh bangunin buat sholat. Kasihan bener. Iya. Bangun. Gua capek disuruh sama tuan gua. Jauh bro. Jauh. Lu Gitu, punggung suka kedutan ya. nggak ada yang lebih mulia apa tugas kodam? Nah itu maksud gua. Timbang bangunin sholat subuh, miskol aja miskol. Iya. Unik juga nih pertemanan mereka nih ya. Makanya. Mas Kit, kenalin kita dong sama Mas John. Si John itu tadi. Kalau nggak Mas John, Mas Alip deh, nggak apa-apa. Ntar aku adalah Estelor. Alip John. Iya, gue penasaran sih gue sama Mas John nih. Kali gitu kita pas lagi live gitu ada sesi-sesi bukain gitu kan. Lucu banget tuh. Nih undak saya kedutan ini. Kedutannya ketat lagi karena nih kedutan Amerika nih. HP nggak boleh masuk. Iya, HP nggak boleh masuk. Kalau saya sering kedutan Mas. Apalagi 2 minggu waktu itu. Ternyata efeknya kedutan. Mau ngerasain kodam gue nggak? Ya, gila lu. Ya. Kalau gue mah nawarinnya mau rasain kedutan gue nggak? Gitu. Setelah dia menanyakan, gue merasakan ada yang dusel di punggung berbulu. Akal-akalan John itu. Apalagi disuruh merem kan. Iya, suruh merem ngelihat macan putih sama macan oranye lah. Laga klasik. Iya, Danilo lawan Ismet itu. Iya. Enak banget itu ya. Lo madep sana Kit. Iya, merem, Ya, Kit. merem. Nah, nanti kalau ngerasain sesuatu kabarin. Berasa nggak? Gini kodam gue. Kagak. Tangannya kudu begini Pak. Tangannya ke atas brengsek. Di belakang kepala gini kudu. Goblok. Iya. Digeseknya perlahan. Tolol. Oke, terima kasih teman keluarga sudah menonton dan mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.